Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Trinadi Bima Pramudia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Cortex terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak di KPP Pratama Bukit Tinggi. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena kebetulan saya pegawai di KPP Pertama Bukit Tinggi bagian pelayanan. Jadi untuk sistem Cortex ini masih sangat hangat dan relevan bagi saya. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti tentang sistem Cortex. Eh, Langsung saja ke presentasinya. Yang pertama di bab satu pendahuluan ada latar belakang. eh, Seperti yang kita tahu, pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara yang gunanya adalah untuk membiayai kebijakan publik, layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, keamanan, dan sebagainya. Nah, di Indonesia, walaupun target penerimaan pajak kita setiap tahun meningkat, cuman faktanya adalah eh, tax ratio terhadap kebutuhan perbandingan PDB itu masih rendah. Nah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi UMKM dan orang pribadi, disebabkan oleh kompleksitasnya administrasi perpajakan dan rendahnya literasi digital. Tanpa ada penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, menerapkan sistem baru yang bernama Cortex Administrasi Sistem atau yang disingkat dengan Cortex. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 1 Januari 2025. Cortex ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan server, serta rendahnya literasi digital. Oke, kalau dulu untuk administrasi perpajakan terdapat berbagai website dan aplikasi yang digunakan. Contohnya untuk pelaporan kita menggunakan DJP online, untuk pembuatan faktur pajak kita pakai e-faktur, untuk pembuatan SPT PPh satu juga kita ada aplikasinya tersendiri. Jadi terdapat banyak aplikasi untuk berbagai jenis pajak yang berbeda. Nah, pemerintah dalam hal ini DJP melihat hal itu sebagai ketidak efektif dan efisien dalam penggunaan aplikasi. Nah, kenapa dimunculkan Cortex? Karena dalam Cortex, semua layanan administrasi perpajakan diakses melalui satu pintu. Jadi tidak dalam berbagai aplikasi lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya wajib pajak merasa lebih mudah dalam menggunakan layanan DJP. Kita tahu banyaknya aplikasi, banyaknya website yang diakses wajib pajak, tentunya membuat wajib pajak merasa tidak efektif dalam pelayanan pajak. Oleh karena itu, eh, semua layanan perpajakan kita pakai Ortex sekarang. Untuk perubahannya sendiri, eh, yang dahulunya kita pakai NPWP 15 digit, sekarang itu pakai NPWP 16 digit.
atau dengan kata lain kita menggunakan KTP nomor NIK. Nah, itu perbedaannya. Jadi, semua layanan perpajakan, semua administrasi yang memerlukan identitas wajib pajak atau NPWP sekarang bisa menggunakan NIK. Oke, seperti itu. Nah, cuman dalam penerapannya masih banyak kendala, masih banyak gangguan, masih banyak hambatan yang membuat Cortex ini belum maksimal. Nah, oleh karena itu, saya sebagai pegawai di KPP Pertama Bukit Tinggi berminat untuk meneliti tentang efektivitas Cortex untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi dalam penyempurnaan informasi sistem perpajakan digital di Indonesia. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan Cortex ini berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak di Indonesia? Untuk kewajiban ini ada dua yang saya teliti. Yang pertama, kewajiban pembayaran dan kewajiban pelaporan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapan Cortex dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, bagaimana persepsi wajib pajak terhadap Cortex itu sendiri untuk memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Nah, untuk menjaga fokus penelitian, batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, saya di sini akan mengkaji penerapan Cortex pada orang pribadi, subjek pajak orang pribadi dan badan di wilayah kerja KPP Pratama Bukit Tinggi pada tahun 2025. Nah, kebutuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak diukur dari kepatuhan pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu. Nah, penelitian ini tidak mencakup jenis pajak tertentu. Contohnya PPN atau PPh secara spesifik, tetapi fokus pada kepatuhan secara umum. Nah, tujuan penelitian ini, penelitian ini diharapkan eh, dapat kita mengetahui, kita menganalisis pengaruh penerapan Cortex terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak di wilayah kerja KPP Pertama Bukit Tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja, mulai dari kemudahan penggunaan, literasi digital, infrastruktur teknologi yang memengaruhi efektivitas penerapan Cortex. Kemudian mengevaluasi mengenai persepsi dari wajib pajak terhadap Cortex dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama, manfaat teoritis. Tujuannya ini manfaatnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi perpajakan dengan mengkaji dampak digitalisasi melalui Cortex terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, manfaat praktis memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan implementasi Cortex seperti penyempurnaan fitur sistem, pelatihan literasi digital, peningkatan infrastruktur teknologi guna mendukung kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Kemudian masuk ke bab 2 untuk landasan teori. eh, dalam proposal penelitian ini untuk landasan teori, di sini saya akan memasukkan yang pertama teori kepatuhan pajak, apa-apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, itu nanti saya akan jelaskan. Kemudian dari segi pengertian pajak, pengertian wajib pajak, apa saja objek pajak, itu nanti saya akan jelaskan dalam penelitiannya. Kemudian tentang aplikasi Cortex sendiri, itu saya akan jelaskan dalam penelitiannya. Kegunaannya apa, fitur-fiturnya apa saja, kelemahan dan kelebihannya apa saja, itu saya akan jelaskan. Nanti eh, semua hal terkait penerapan Cortex
subjek pajak itu akan saya jelaskan secara rinci dalam penelitian saya. Cuman untuk presentasi kali ini saya hanya menampilkan apa-apa saja yang akan saya bahas di landasan teori. Nah, perlu diketahui juga sebagai landasan teori untuk pengertian pengertian yang akan saya untuk penelitian yang saya pengertian atau teori-teori yang saya ambil, saya akan mengacu pada jurnal ilmiah, buku, dan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian saya. Oke, untuk landasan teori mungkin seperti itu saja. Selanjutnya ke penelitian terdahulu. Nah, yang pertama ada studi oleh Susanti tahun 2020 menemukan bahwa penerapan e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 15% di KPP Pertama Surabaya, namun kendala literasi digital masih menjadi hambatan. Kemudian, penelitian oleh Pratama tahun 2022 menunjukkan bahwa sistem e-faktur meningkatkan efisiensi pelaporan PPN, tapi tidak signifikan untuk UMKM karena keterbatasan teknologi. Ya, nah di sini terdapat dua penelitian terdahulu yang saya ambil. eh Kalau sebelumnya, karena Cortex ini mulai berlaku tahun 2025, tidak banyak penelitian yang ada. Jadi di sini untuk eh, penelitian yang saya ambil ini masih sangat minim literasinya. Terus di sini terdapat gap penelitian. Ini yang saya sampaikan tadi. Belum banyak studi yang mengkaji dampak Cortex yang baru diterapkan pada tahun 2025 terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Nah, jadi walaupun terdapat gap penelitian, walaupun penelitian ini masih baru, saya di sini optimis akan meneliti eh, topik ini karena saya yakin akan sangat bermanfaat bagi pembaca dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini ada kerangka pikir. Di sini saya menaruhkan dua variabel. Yang pertama variabel independen dan dependen. Nah, di sini penerapan sistem Cortex nanti akan berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak atau variabel Y. Untuk eh, kerangka berpikir ini dari variabel X yang akan mempengaruhi variabel Y. Bentar. Hmm. Yang pertama di variabel X terdapat poin kemudahan layanan, kemudian kecepatan sistem. Kenapa saya menguraikan dua hal ini? Karena dua hal ini yang sangat material dan krusial dalam penerapan Cortex itu sendiri yang saya alami selama ini. Kedua, dari kedua faktor ini, apa pengaruhnya terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak? Oke, next. Nah, di sini terdapat hipotesis penelitian. Untuk H1, penerapan Cortex berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. H2, kemudahan penggunaan Cortex berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. H3, literasi digital memoderasi hubungan antara penerapan Cortex dan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Oke, untuk bab 2 mungkin seperti itu saja. Untuk bab 3 di sini ada model penelitian. Jadi untuk model penelitian di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Bukit Tinggi sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk memengaruhi pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Oke. Selanjutnya ada populasi dan sampel.
Untuk populasi adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bukit Tinggi. Untuk sampel, saya mengambil 150 wajib pajak yang terdiri dari 100 orang wajib pajak orang pribadi dan 50 wajib pajak badan menggunakan teknik pervasive sampling dengan kriteria terdaftar sebagai pengguna Cortex aktif dan aktif melaporkan SPT pada tahun 2025. Jadi untuk sampel, saya hanya mengambil wajib pajak yang terdaftar di KPP Pertama Bukit Tinggi saja. Untuk sumber data, di sini terdapat data primer dan data sekunder. Untuk data primer, saya menggunakan kuesioner berbasis skala Likert untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan Cortex, literasi digital, dan kepatuhan. Jadi, rencana saya akan membagikan beberapa kuesioner kepada wajib pajak yang tadi sesuai dengan sampel untuk 100 orang pribadi dan 50 wajib pajak badan. Nah, di sini gunanya apa? Gunanya supaya saya sebagai peneliti dan penulis, saya akan tahu secara langsung bagaimana respon wajib pajak terhadap sistem Cortex itu sendiri. Kemudian terdapat data sekunder, yaitu data kepatuhan pelaporan SPT dan data pembayaran pajak dari KPW Pratama Bukit Tinggi tahun 2024 dan 2025. Jadi di sini saya akan sandingkan eh, tahun sebelum penggunaan Cortex dan setelah penggunaan Cortex itu apa perbedaannya dari segi kepatuhan. Itu yang saya ingin teliti. Nah, di sini teknik pengumpulan data yang seperti yang saya bilang tadi, saya penyebaran kuesioner secara online ataupun offline kepada wajib pajak. Ini tergantung gimana kondisinya nanti. Kalau misalkan bisa secara online, saya akan secara langsung memberikan pada saat pelayanan atau misalkan mengalami hambatan, saya secara online saja, saya kasih Gform atau link dengan pertanyaan yang sama pada saat saya memberi langsung. Kemudian untuk data sekunder tadi, pengumpulan data dari laporan resmi KPP Pratama Bukit Tinggi. Tentu untuk permintaan data, saya perlu mengajukan izin terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan. Walaupun saya pegawai di sini, namun tetap harus ada izin resmi. Nah, di sini definisi operasional variabel dalam penelitian berjudul Pengaruh Sistem Cortex terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak di KPP Pratama Bukit Tinggi. Dua variabel utama yang diidentifikasi adalah penerapan sistem Cortex sebagai variabel independen dan kewajiban perpajakan wajib pajak sebagai variabel dependen. Maaf ini belum saya lengkapi, lupa ditulis. Oke, kita masuk ke teknik analisis data. Eh, untuk teknik analisis data yang pertama saya menggunakan analisis deskriptif. Teknik analisis data pada benda ini menggunakan statistik deskriptif yang merupakan metode cara mengumpulkan angka, nomor tabel, mendeskripsikannya, mengolah dan menganalisis angka tersebut untuk menafsir dengan memberikan interpretasi. Nah, jadi di sini dari penerapan sistem Cortex, kepatuhan wajib pajak, nanti akan diketahui poin minimum dan maksimum. Ya, terus untuk yang kedua, uji instrumen penelitian. Yang pertama, saya menggunakan uji validitas. Validitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuesioner yang dikatakan valid apabila pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu menggunakan sesuatu mengenai apa yang akan diukur. Nah, jadi nanti uji validitas ini
menunjukkan variabel penerapan sistem Cortex untuk seluruh pertanyaan nanti memiliki nilai. Nah, nilai itu nanti dinyatakan valid atau tidak. Itu yang akan diuji dalam uji validitas. Kemudian untuk uji reali- reliabilitas. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih untuk gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Oke, jadi nanti dalam uji reliabilitas, penerapan sistem Cortex dan pemenuhan kewajiban wajib pajak tadi, apakah reliable atau handal? Nanti ada perhitungannya sendiri menggunakan koefisien tertentu. Nah, selanjutnya uji asumsi klasik melalui uji normalitas. Penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data untuk variabel X dan variabel Y dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas ini, maaf ada gangguan. Oke. Nah, oke, nanti perlu saya sampaikan tadi untuk semua jenis pengujian tadi saya menggunakan SPSS. Oke, lanjut. Untuk uji hipotesis, ada yang menggunakan uji one sample t-test. Ini merupakan teknik analisis data untuk membandingkan suatu variabel bebas dengan data yang telah diperkirakan sebelumnya. Oke, untuk uji hipotesis, untuk mengetahui seberapa baik variabel penerapan sistem Cortex dan seberapa baik tingkat pemenuhan wajib pajak. Nah, nanti dapat diketahui dengan uji one sample t-test tadi menggunakan SPSS. Oke, yang selanjutnya ada uji korelasi di sini. Ya, maaf ini belum saya edit untuk uji korelasi masih sama, masih mohon maaf. Jadi untuk uji korelasi saya jelaskan secara lisan saja. Jadi uji korelasi atau product moment correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel yang kerap digunakan. Teknik korelasi ini bertujuan untuk melihat apakah hubungan yang sangat kuat antara variabel penerapan sistem Cortex dengan variabel pemenuhan kewajiban wajib pajak. Nanti terdapat nilai signifikan atau tidak diterima positif atau tidak nanti kita uji dalam penelitian ini. Namun saya mohon maaf untuk di slide nanti akan saya edit untuk penjelasannya. Kemudian ada uji analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh variabel penerapan korteks terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak, nanti digunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS juga. Nah, yang terakhir di sini menggunakan uji koefisien determinasi. Nah, ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Ya, nanti berarti dalam penerapannya, apakah sistem Cortex ini memiliki koefisien tertentu yang dianggap memiliki pengaruh yang besar atau tidak. Nanti akan kita tes dalam perhitungan dan hasil tesnya nanti.
Mungkin itu saja presentasi proposal penelitian saya pada kali ini. Jika terdapat kata atau penjelasan yang saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.